Hai Hai guys, guys, welcome to Gadis Gelas. The Girly Pod. Yeay. Video ini gue berasa HP-nya agak miring atau perasaan gue doang, Sab? Kayaknya miring. Ya kan gue benerin aja dikit ya. Gak apa-apa kok masuk Oke. studio, masuk ke video biar lucu. Biar Nah, teman-teman tahu betapa kita mengerjakan ini semua sendirian. Semuanya udah, bermodalkan udah. HP dan mic Nah, kesayangan kita. kita masih ke 50-an desa kayaknya. 58 deh Iya, kayaknya. harusnya. Ini kayak ke 58 video kita. Dan gak ada dan sih. Nggak ada dan. Oke, Nggak ada kita dan. lanjut. Ya. Jadi di video yang kemarin itu kan kita bahas tentang 7 hal belak-belakan yang harus Ya. kalian tahu kan. Nah, terus kita lagi ngomongin itu, kita kepikiran nih untuk topik hari ini. Ya. Yaitu adalah boleh nggak sih jadi cewek kita nemenin cowok kita dari nol? Iya, kayak nemenin cowok dari nol. Iya. Gimana menurut Pandangan kita kita? berdua. Iya. Temenin cowok dari nol ya. Mungkin konsep yang pertama itu adalah konsep dari nol kali ya, Kak, ya? Kayak Pertamina dong, Iya, Sab. dari nol ya, Pak, ya? Dari nol ya, Pak. Ya, Itu maksudnya apa ya, Sa, menurut lu? menurut gue mungkin banyak sih yang dimaksud dengan nol ini ya. Dulu kita harus coba samakan dulu. Maksudnya tuh nol finansial, Ya, nggak punya duit, iya, atau kayak nggak ngerti cara pacaran, iya. atau kayak nggak ngerti cara jadi cowok, atau nol sampai kayak buta banget nggak tahu mau ngapain, atau kayak nggak punya arah dan goals dan hidup dan tujuan, atau apa gitu. Coba, kalau misalnya anak SMA nih, Sa. Oke, Iya. anak SMA. Menurut lu itu dari nol nggak? Satu, dia masih muda. Oh, kalau kita pacaran sama anak SMA nih? Enggak, Atau misalnya kita sama-sama masih SMA kali ya. oh, sama-sama dari Itu maksudnya gue SMA. lagi kayak membayangkan konsep dari nol tuh kayak gimana sih gitu. Oh, oke. Ya kan SMA belum bisa cari kerja. Iya. Berarti kan dari nol. Oh ya, Berarti berarti masih dari atas. Air dari atas Iya. kan. Tapi banyak yang udah gede juga duitnya dari atas, Sob. Itu iya kan? topik lain ya. Oke. Tapi kayak itu kan dari nol tuh, dia belum Hmm. bisa. Terus kalau dibilang kayak dia ngerti untuk menjadi seorang pria seperti apa, kan sebenarnya juga kayaknya anak SMA juga masih main-main aja. Berarti kayak itu dari nol nggak menurut lu? Kayaknya mungkin bisa dikategorikan iya, mungkin dari nol ya itu anak Berarti SMA nol kayak sih. semuanya nol. Iya, semuanya nol sih. Iya. Tapi balik lagi sih Konsep kita menurut gue, sekarang, ya. karena kan age is just a number. Iya, Mau lu anak SMA pun gue yakin ada anak SMA yang tahu cara menjadi seorang dewasa. setuju. Gitu loh. Jadi gue berasanya lebih kepada gini, mungkin nol yang akan kita bahas itu kita bisa bagi jadi dua. Oke. Satu yang mature, ya kan, mature, atau kita ngomongin financial dari nol, Oke. yang gak punya apa-apa, gitu. Atau mungkin dia baru memulai. Ya. Nah itu kan juga beda banget tuh, baru mulai sama dia tuh gak punya apa-apa. Ya mungkin aja kalau baru mulai 1 atau 2. Nah, ya kan bukan Iya. nol. Kalau nol mungkin kan dulu nggak punya apa-apa, bener-bener nol. Nah itu mungkin menurut gue definisi nolnya ya, kayak kita harus bagi dulu jadi dua. Karena menurut gue kalau kita ngomongin yang pertama nih, Iya. yang nol secara emosional, yang kayak dia itu nggak punya tujuan hidup, nggak punya arah, hidupnya masih nggak tahu mau ngapain, masih kayak nggak jelas, dan mungkin dia umur 27 tahun tapi kerjaannya masih party all the time dan whatever, walaupun dia punya duit ya. Iya. Kayaknya sih menurut gue mending retreat langsung. Kayak enggak, jawabannya jangan temenin dia dari nol gitu. Setuju. Ya itu dong konsep awalnya. Nah tapi berarti yang lebih kita bahas itu lebih kepada uangnya nih. Oke. Financial stability. Karena kan kalau ngomongin emosional udah pasti ya gila lu. Ya dong. Masa lu mau sama cowok kayak gitu? Kalau gue sih gak mau. Ya dong, lu gak mau kan? Pusing banget kan sih? Ya. Jadi Iya. berarti nol kali ini adalah konsep nol finansial ya? Iya, nol finansial. Oke. Maukah lu, Sa, menemani cowok dari nol finansial? Nol finansial tuh berarti nggak punya tabungan ya, Sa? Iya, gak punya tabungan ya. Oke. Mungkin bisa gue tambahin lagi, mungkin nol finansial tuh bukan yang kayak dia nggak ada duit nol. Ya. Tapi misalnya Dia lagi gajinya selalu setiap bulan tuh langsung habis. Benar. Iya kan? Atau dia adalah sandwich generation. Iya. Atau kayak dia itu lagi merintis. Benar. Nah itu mau. Oke, balik lagi kalau menurut gua
kan pertanyaannya gitu, Sap. Iya, Berarti kan kalau kita notabene adalah misalkan gua mau, berarti kan gua adalah cewek yang suportif, iya, bener nggak? Nah, baiknya kita harus konotasi dulu, cewek yang suportif itu malah baik sebenarnya ya. iya, Cewek suportif itu baik dan menurut gua, cewek itu memang secara naluri dilahirkan atau quote unquote lah kita dibesarkan, dilahirkan atau kayak di society kita tuh untuk lebih, menjadi support gitu loh, menjadi apa ya, mendukung dan lain-lain. Jadi menurut gua, cewek yang suportif adalah cewek yang baik, oke gitu. mhm, Cewek suportif tuh oke. Tapi pada dasarnya ini menurut gua berlaku untuk semua wanita dan semua cewek yang gua bisa lihat atau bahkan terjadi di kalangan para mama-mama kita sekarang. iya. Jadi gue ngeliat kayak cewek yang, mendukung suaminya atau dia kayak support atau temenin suaminya dari nol, rata-rata nih akhirnya mereka itu akan kelelahan sendiri. 'Cause we're not born that way. Kayak kita tuh nggak born buat terus berusaha, kita yang nyari uang terus-menerus gitu katanya. Cewek kan? Cewek. Jadi tuh cewek memang pada, eee, naturnya tuh kita memang harusnya dimanjain kayak secara karena kita kan memberikannya tuh emotional support dan lain-lain loh, bukan kayak kita yang kayak, dukung dia, dukung mungkin sampai kayak mungkin yang ekstremisnya ya, mungkin lu sampai pinjemin duit lah, lu cariin duit buat dia lah, atau bahkan kayak lu yang, bayarin keluarga, atau lu yang kayak bayarin anak sekolah demi suami lu, gitu loh katanya. In the end tuh cewek itu bakal kelelahan dan akhirnya dia akan kayak, "Fuck this shit," gitu katanya. Oh Ah, ya Pip tolong nanti di-Pip oh ya ya, Radit, gitu. Katanya oke. sih gitu. Jadi balik lagi kalau menurut gua, apakah gua setuju atau enggak, atau kayak mau atau enggak temenin cowok dari nol, menurut gua depends, balik lagi. Depends on apa, depends dari lu orangnya kayak apa. Kayak gua orangnya kayak apa. Apakah saya tipe orang yang berjuang, maksudnya kayak gue tuh bisa berjuang sampai habis, atau ternyata gue tuh punya keinginan, oh enggak, gue tuh maunya gue tuh disayang, di-provide, dibeliin barang, gue nggak mau, gue maunya gue jalan-jalan, gue maunya gue kayak dan lain-lain. Jadi lu Menurut harus, lo ada cewek tipe yang emang mau berjuang? mmm, klik klik. Coba kita juga lagi berpikir apakah ada. Kalian kalau misalnya tipe yang berjuang coba boleh komen. Iya iya. Aku Mmm. tipe mau berjuang, jadi aku nggak apa-apa kalau temenin cowok aku dari nol, boleh komen di bawah. Eee, Mungkin ada kali ya cewek yang mau terus berjuang yang very independent mungkin ada kali ya, tapi misalkan biasanya dia udah tuh punya kepahitan sama cowok misalkan, biasanya. Jadi kayak lebih kayak lu tau gak sih, Atau kayak cuman ini kondisi aja. bisa jadi Heeh. atau enggak bahkan kan banyak cowok-cowok yang kayak cewek-cewek yang kayak, "Oh ya udah gak apa kita open relationship aja, gua, lu aja." Kayak gitu loh, gua bakal support tapi kayak ya sebatasnya aja karena kan kita open relationship gitu loh. Kayak gue Ah, tetap sendiri, gue mau build my career, gue nggak mau terikat, tapi kayak itu mungkin ada juga, cuman pada dasarnya itu tergantung orangnya seperti apa. Tapi kalau lu nanya ke gua, mungkin gua akan kayak gini, kalau dia balik lagi ya cewek emang suka mau potensi ya. Kalau gua, mungkin jawabannya gini, kalau gua akan lihat orangnya kayak apa, dan gua akan lihat dia tuh mulai dari mana. Kalau dia bener-bener dari nol, kayak gua nggak bisa. Kalau dia dari nol, jujur ngomong. Kenapa? Karena itu bakal susah buat gua. Karena menurut gua tuh gua nggak dari nol. Sorry bukan nggak dari, gua juga dari nol. Maksud gua kayak gua udah nggak di nol, gitu loh. Kayak gua udah lumayan settle menurut gua ya. kecuali dulu waktu ini lu di fase lu lagi Bener, sama-sama nol, bareng-bareng. oke. Tapi kalau sekarang gua berasa maksudnya, gua butuh orang juga yang bisa support gua secara emosional, yang harus support gua secara, mmm mungkin kerjaan gua kenapa-napa dia bisa kasih gua masukan, instead of kayak orang yang bener-bener kayak zero, nggak tahu apa-apa. Terus Dia juga lagi sibuk dengan membangun dirinya, jadi dia nggak bisa bantuin lu. bener, jadi kayak gua agak lebih nggak, kayaknya berat sih buat gua kalau bener-bener dari nol ya. Tapi kalau men-support gua sangat mendukung, nggak apa-apa gitu selama ya masih ada boundaries. Kayak misalkan kalau lu support-nya adalah gua minjemin duit dia 100 juta ya gua nggak akan lakukan. Atau bahkan gua men-support dia dengan gua nggak kerja, gua kerja buat dia gitu ya gua nggak akan lakukan. Gitu loh. Jadi kayak ada boundaries-nya, at least itu dari gua. Kalau lu? Kayaknya gue setuju sih sama lu, kayak tergantung kita tuh lagi di fase apa, Iya ya iya kan? iya iya iya.
kalau lu ngomong sama kita sekarang, ya kita kan nggak lagi nol, tapi kan kita pernah di fase nol, Benar, ngerti kan? benar. Jadi mungkin waktu kita lagi sama-sama nol, kayak kita oke, mau karena lu juga lagi sibuk diri lu membangun diri lu, dia juga sibuk membangun diri dia. Nggak terlalu kelihatan Benar, jomplang, benar ya benar kan? banget. Tapi kalau sekarang lu misalnya udah di fase 3 terus dia nol, jadinya kan kayak gimana gitu Iya iya, kan? agak Iya, bener bener. susah gitu loh, Iya deh, bener kayaknya kan? jawabannya emang tergantung fase kehidupan kita lagi di mana. Iyalah, karena Setuju itu bakal setuju. berat banget karena menurut gua, lu mau ngomongin kayak lu jangan pernah dengerin apa kata orang, Iya, jangan pernah dengerin apa kata temen lu, tapi gimana pun juga lu tuh hidup bersosialisasi. iya iya. Nggak mungkin gitu loh, kayak misalkan Senggak pedulinya lu, bener, terus sesimpel temen simpel lu bilang kayak, "Eh, itu kok cowok lu bla bla bla." iya, atau even kayak misalkan temen-temen lu udah di fase yang kayak misalkan semuanya bisnis atau apa gitu, atau mereka udah dalam suatu tingkat itu, terus nih orang nggak tahu apa-apa. Nggak bisa ngobrol, Iya, ya atau kan? bahkan dia kayak mungkin temen lu ngomongin apa dia nggak ngerti, lu ngomong apa dia nggak ngerti, nggak bakal cocok nggak sih? Setuju. Tapi jujur kalau gue pribadi ya, dari dulu Mmm, walaupun gue masih nol juga, ya kan? Tapi kayaknya dari dulu gue emang tipe yang nggak mau ribet deh, iya 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 Kayaknya iya. gue tahu kalau gue sama yang nol nih, gue bakal ribet nih. Oh, ribetnya kenapa sih? Ya kayak lu mesti gue juga mungkin bukan tipe yang kayak bisa suportif, "Iya kamu mau apa, ayo ayo." Gue kan lu tahu kan gak kayak gitu loh. Jadinya kayaknya gue akan males pasti kalau sama yang nol. Karena Oh, mungkin keegoisan diri gue itu kayak, gue gak mau ribet deh," gitu. Mendingan gue oh, sendiri aja. Kayak, ya udah oke. gue gak usah punya pacar, Iya iya iya, ya daripada kan? gua jadi ribet Daripada gara-gara gue ada punya pacar. pacar terus gue jadi ribet, ya kan? Oh ya, make sense, tapi emang gak ada yang enak sih, guys. Itu ada tulisan apa? Oh ya, Low baterai battery habis kok. kah? Enggak, low battery aja. Oke oke. Jadi Ya masih nggak? aman. Oh, iya iya iya. Ya make sense sih, tapi pada dasarnya emang kayak, Balik lagi sesuai kayak karakter kita seperti apa, kayak soalnya kita juga punya banyak teman yang kayak emang bisa kayak support support heeh, pasangannya iya, secara emosional dan bener. mungkin finansial juga Bener bener dikit-dikit, bener ya bener kan? bener. Kita Karena gue ada. kemarin juga baru ngomong, gue Heeh, nanya ke temen gue sendiri cowok, kayak dia bilang, "Banyak kok sebenarnya cowok cek zaman sekarang tuh emang suka cewek dominan." ah, Atau bahkan cewek yang lebih banyak bacotnya, atau di cewek yang lebih kayak take over, maunya mmm, diatur sama cewek aja, katanya sekarang kan juga banyak, banyak. Walaupun pada naturnya ya kan kita ngomongnya kayak cowok tuh harusnya kayak gini, tapi ya zaman memang berubah, heeh, ya maksudnya a lot of things happen, kayak mungkin cowok yang mungkin kan sekarang housewife tuh normal, tapi katanya house husband juga sekarang udah mulai dinormalisasi. iya iya. Setuju nggak lu kalau house husband? Balik lagi, tergantung lu mau atau enggak. Mmm, Pilihan kalian kayak pilihan hidup nggak sih? iya iya Soalnya iya. bisa aja gue tahu sih, ada emang cewek yang nggak bisa kalau nggak kerja. Ya gue nggak bisa. Nah, jadinya mungkin lu kayak ngerasa, "Anjir daripada gue di rumah, ya udahlah yang penting gue tetap kerja, gue tetap kayak jadi waras." Karena lu mungkin kalau nggak kerja lu nggak waras. Iya iya iya. Ya udah si suami gue di rumah aja. Jadi house husband, dia Iya, yang ngurus tapi anak ya aja. mungkin dia juga ada kerjaan, tapi yang kerjaannya bisa WFH. bisa di rumah gitu kan. Akhirnya lu kayak menormalisasikan itu. Karena kalau lu Oh, nggak pergi, lu stres, benar benar ya kan? benar, iya. Jadi menurut gua kayaknya semuanya itu tergantung kedua belah pihak deh. Kalau lu Keputusannya seperti ya, apa ya? kalau lu ngerasa cocok berdua ya monggo. Bener sih. Yang bikin males kan kalau lu kerja, ternyata lu kerjanya terpaksa nih. Terus Mmm. suami lu malah kayak, nggak kerja, nggak mau Iya cari duit iya, di itu rumah. namanya kalau bahasa Medan tuh lanhok. Oh, iya ya itu, Gua aku bukan orang Medan, tapi karena mmm, aku hidup dan besar di lingkungan orang Medan, di iya Pluit Muara Karang ini. Jadi gue tuh bener-bener sering banget kayak denger kata-kata lanhok. Lanhok itu artinya kayak gimana, cowok moyung gitu loh, iya kayak moyong, nggak kayak guna. nggak jelas. Nah itu Mokondo kan mokondo iya, mokondo, lanhok itu kan sebenarnya mokondo. kayak males ya, gue Mmm, juga kayak, iya berarti kan terpaksa kita iya iya gitu iya. kan, kalau Aduh, kayak amit-amit terus deh. nggak ada duitnya juga lagi, Iya iya, amit-amit deh, makanya, iya, semoga kita semua dijauhkan jauhkan. sama cowok-cowok lanhok ini. Nanti tuh jadi Iya, trending, lanhok. betul sih. Tapi itu maksud aku it happens guys, maksudnya nggak
nggak apa ya, namanya juga hidup ini tuh nggak ada yang perfect juga sih. Benar Maksudnya benar. in the end nggak ada yang sempurna. Kalau kata Ahmad Dhani kemarin kan di siraman atau di meritannya, Al sama Alisa tuh kayak nggak ada suami yang sempurna, nggak ada juga istri yang sempurna. Sempurna itu hanya miliknya Tuhan ya. Gue tahu sih, Gue tahu sih iya sempurna iya. itu miliknya Tuhan, tapi at least kita itu bisa, apa ya, selalu berusaha untuk jadi yang lebih baik gitu loh. Benar benar Itu benar. at least yang, gue tangkep sih at least, Iya, gitu. jadi kalau balik lagi, kalau ngomongin dari nol atau enggak, jawabannya tergantung ya, Sa. Kayak Bener. susah banget, buat kayak nggak bisa ngomong mau atau enggak dari nol gitu kan. Iya Bisa betul. aja dia dari nol tapi dia tetap bisa kayak, memenuhi emotional support ceweknya, Mmm, dia kayak meyakinkan iya. ceweknya, bisa. Kayak gitu kan juga mungkin cewek-cewek jadi banyak yang mau nemenin juga. Betul, jadi intinya itu sebenarnya bukan masalah mau atau enggak, boleh atau enggak Mhm untuk nemenin cowok kalian dari nol, mhm, tapi lebih kepada lu harus sadar juga red flag yang terjadi. mmm, Jangan sampai ya yang gue bilang tadi, lu jadi kayak nggak ada boundaries, kayak lu pikir, "Ya udahlah gue bantuin dia cari kerja," atau iya. gue bantuin dia which is sebenarnya nggak apa-apa gitu loh, lu mau bantu orang Tapi ya. jadi kayak lupa sama diri sendiri. Lupa sama diri sendiri dan bahkan mungkin dianya jadi gaslighting kayak, "Aduh lu tuh terlalu ngatur gua," gitu loh, atau Ya, kayak, "Kamu terlalu apa ya, pinjemin dia duit, cariin dia duit," atau bahkan kayak nalangin dia sana sini. iya Menurut iya, gue jadi kayak lu jadi nggak nyadar kalau itu ternyata udah red flag buat diri kamu sendiri gitu, bener bener. ya kan? Karena again kalau cowok tuh ngerasa kamu bantuin dia, sama dengan believe it or not, kamu tuh mendominasi dia. Dia belum dewasa secara emosional, itu bukan pasangan, itu beban namanya. Jadi harus jadi gini loh guys, walau kita setuju dengan kayak, ya ada fasenya kayak kita yang bantuin, ada fasenya dia yang bantuin, tapi kalau lu terlalu yang bantuin semuanya, lu balik lagi lu mengerjakan lebih dari apa yang lu harusnya lakukan, lu di luar porsi lu, ya jatuh-jatuhnya jangan pernah berpikir kalau cowok tuh kayak, "Oh dia tuh bantuin gua selalu, Enggak, oh dia itu yang selalu support gua." Enggak guys, kayak cowok itu bakal berasa kayak, ya that's what women do gitu. Oh, jadi intinya malah pintar-pintar ya kayak guys. bakal minta lebih kayak apa yang kamu lakuin tuh nggak bakal cukup buat dia. Benar, Mhm, gitu loh. Jadi balik lagi gitu loh, jangan pernah, sampai lu tuh jadi lupain diri lu sendiri, ya, gitu. Balik lagi lah, cewek itu boleh kok banget untuk nemenin cowoknya dari nol. mhm, Yang penting cowoknya itu harus ada usahanya, harus punya niatan baiknya, atau bahkan kalian tuh nggak melakukan hal-hal red flag tersebut. Makanya itu yang baru kayak, oke lah boleh gitu. Tapi balik lagi ya, mmm. tergantung. Lu mau atau enggak aja temenin dari nol, jadi tergantung orang. Nah ini nih yang bagus, Sa, inget nemenin dari nol itu pilihan bukan kewajiban. Dan Betul. jangan pernah ngerasa gagal kalau kamu milih buat mundur, tuh. Ya nih makanya kan Iya, cewek kan apa yang kemarin kita bahas cewek tuh mmm, punya superhero syndrome, iya. Terus gitu. nanti kalau dianya gagal dia yang kayak ngerasa, "Aduh gue yang salah, gue yang ini," Kurang malah nyalahin bantuin diri. dia, Iya aduh iya apa iya. jangan-jangan gue tuh kurang, minjemin dia duit kali ya, gitu, Iya. makanya dia nggak berhasil. Kayak, oh my god, no, nggak Iya, kayak gitu guys. Kayak makanya. pada dasarnya cowok itu emang ditakdirkan harus berjuang dan dia tuh harus bisa melawan the jungle ini loh, kayak ini Iya kan hidup iya iya. jungle ya, lu masuk ke dunia kerja emang jungle, kalau Karena cewek cewek aja sebenarnya bisa. punya kesusahannya sendiri kan Bener, nanti. kalau dia aja even nggak bisa untuk kayak punya daya juang yang tinggi, Ya, gimana cara dia bisa membina rumah tangga yang bahkan mungkin even worse gitu loh, setuju. ya kan? Ya intinya kita sebagai cewek bukan egois sih, tapi kayak lebih, apa ya, ya lebih mengenal tentang diri kita lagi lah, biar kayak kalau kita tuh tahu tentang diri kita, mungkin nantinya si cowoknya juga lebih enak, Mmm. juga kita juga jadi nggak drama kan. Bener guys, karena cewek tuh pada dasarnya Iya. drama gitu. Iya, kita juga jadi nggak nyari-nyari gitu, Iya jangan iya, nyari-nyari kan. iya 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 iya. Ya begitulah ya inti dari Perbincangan perbincangan dari menemani nol dari ini. nol ini seperti Iya, Pertamina. jadi lu udah tahu diri lu belum, Sa? Gue Gue udah kayak tahu, mikir gitu. gue udah liat lu di kaca terus lu kayak mau ngomongin gue, gue udah siap nih Iya, mau ngomongin apa. jadi lu udah merasa mengenal diri lu belum? Cukup Cukup lah cukup. ya? Ya walaupun masih kan, Iya sometimes iya kan gue iya. masih telepon loh, gue kayak kayak, gimana ya gue emang udah harus menimang-nimang diri gue nih gitu, kayak whether gue tuh bisa atau enggak. Balik Makanya lagi kita bukan expert, kita ya cuman balik lagi ke obrolan singkat aja, ya,
Makanya tell me what you're thinking, kalau Mhm. kamu punya perspektif yang berbeda, mungkin kita juga bisa belajar dari kamu, karena nggak cuman kamu yang belajar dari kita, karena kita pun juga bisa belajar dari kalian. Oke guys, kayaknya ini menutup episode kita kali ini. Jangan lupa share, komen, like, video kita dan pastinya follow sosial media kita, ada IG, TikTok, dan Spotify juga. Yeay! Lanjutin dong, Sa. Iya dong, Suruh sendiri. pokoknya buat teman-teman di luar Mhm. sana jangan lupa untuk selalu nonton Gadis Kelas dan juga kasih selalu komen dan masukan feedback ke kita semuanya, supaya kita makin mantap, bisa saling berbagi karena gue denger-denger subscriber kita udah 3,4 di YouTube. Thank Wih! you so much semuanya buat kasih dan jangan lupa untuk komen karena komennya tuh juga sebenarnya seru-seru banget dan Iya kita tuh iya iya. selalu bacain loh. Mhm. Sampai ada yang kayak, membenarkan apa yang kita bicarakan walaupun kita belum menikah, tapi Iya. waktu itu ada yang komen dan dia tuh udah menikah dan dia bilang bener banget kayak kalau cewek waktu itu kita lagi ngomongin yang kayak sortir tentang cowok itu loh, Iya yang iya. video kita yang di Instagram sampai 105K. Nah, dia bilang kayak intinya ya ada gue juga punya temen cewek yang even sampai sekarang belum married karena dia sendiri juga nggak yakin itu gitu loh, untuk bisa hidup menjadi, Mungkin apa ya, istri lifestyle-nya iya juga lifestyle-nya tuh masih belum iya, cukup. Jadi makanya dari situ kita bilang, "Oh ya bener juga berarti apapun yang kita ngomong tuh it reals and happen walaupun kita belum married tapi kita bisa belajar juga dari teman-teman yang udah sudah lebih menikah. berpengalaman." Gitu. Oke guys, see you another video ya. Bye. Bye.